Silakan diminum, Bib. Silakan, Iya. Mbak Widya. Alhamdulillah. Jadi gimana? Nanti sahur kan udah selesai nih. Tapi kalau buka puasa kita mau di mana nanti? Aku sih terserah ya, aku orangnya demokratis di mana Asik. aja. Dekat metro deh di Jakbar biar abis selesai kerja langsung sat-sat Ya gitu. itu susah, tapi aku kan anak Jaksel. Oh, Ih, paling banyak Jaksel. mixed language nggak bisa sih di Jakbar sih. So literally kamu nggak bisa Iya. di Jakbar. Which is Jujur li sih gue gak banget, bisa ya. sih. Tapi Nggak. jujur li gue kena banjir nih selatan nih, gimana dong? Hah? Barat aja lah. Kalau aku kebetulan anak netral sih, jadi kayak aku Emang mau. netral masih Netral ada? masih ada sih NNTRL kan sekarang Masih. karena aku ingin terbang dan tenggelam. Panjang ya. Aku mah pokoknya ngikut aja sih, ngikut Habib, ngikut Mbak Widya, mau di mana aja pokoknya aku mah. Barat aja yuk nanti aku traktir. Oh, gitu. Owner ya, masa owner ditraktir sih? Iya. Gimana ceritanya? Gimana? Dia yang nraktir, kita yang nentuin Ya gimana. sekali-sekali kan namanya juga owner restoran kan juga manusia biasa, pengen sekali-sekali ditraktir. Masa aku yang ngeraktir Ya udah, terus aku traktir gitu. ya, tapi di Oke. barat ya. Di barat ya? Barat ya. Ya udahlah, barat deh. Ya kalau ya. aku sih setuju Barat. aja pokoknya. Wah, nggak ada perlu ngasih perlawanan suara. dikit dong gitu. Aku anaknya nggak suka ngasih suara sih Mbak. Aku Aduh. kayak anaknya ya udah gimana Soalnya suaranya keadaan nggak aja. enak. Suaranya- Bib, jahat. Habib makin kesini tuh kayak kita temenannya makin baik ya Bib ya. Suara Iya. hatinya kadang-kadang tuh. ah. Kalau nggak inget bulan Ramadan tuh kayaknya Bener. pengen ngebully Iya, gitu iya, ya. iya, betul, Ya Allah. betul, Bib, tapi gitu. kalau nggak punya suara kan masa nggak pakai suara, ya kan? Justru suara itu menjadi titik perubahan loh. Lu ya kan cuman satu doang, masih ada suara dari Habib, ada suara dari Mbak Widya. Nah, kita kalau semua orang berpikir gitu, satu doang, semua nggak Salah ada. satu dikali 12 juta, ayo gimana? Ayo. lah aku jadi tersalahkan dong. Nah, ini. lagian walaupun satu itu Iya. jangan dilihat Allahu kuantitasnya, banyaknya cuma satu doang, tapi kualitasnya. Kayak di Oh. eranya Nabi Ibrahim ketika dibakar beliau Iya. sama Namrud, itu ada satu burung yang meneteskan tetes demi tetes ke air ke apinya Nabi Ibrahim. Diejek sama binatang lain, ngapain sih gak kira mati tuh api hanya karena satu tetes. Memang tetesan dari paruhku ini gak akan membunuh api ini, gak akan mematikan api ini. Tapi ini wujud komitmen kecintaan dan keberpihakan aku kepada Nabi Ibrahim. Jadi satu suara itu Komitmen dan soal kecintaan. komitmen kan kepada ya apa pemilihan, kalau desa ya di desa, Iya. kalau negara ya di negara, komitmen. Oh ya kadang-kadang kan mungkin ada orang-orang yang seperti aku kayak ya hilang ngasih suara nggak ngasih suara ya sama aja gitu, nggak ngaruh apa-apa buat saya ataupun buat Masyarakat misalnya gitu ya. yang kayak Ngaruh gitu dong. gitu. Tapi masyarakatnya, tapi ternyata kalau misalnya tadi dianggap ya satu suara nih ada yang nggak mau, tapi ternyata ada seratusan ribu followernya Mbak Gina gitu yang kayaknya ikut juga deh nggak ngasih Iya. suara, apa yang Itu terjadi? bahaya ya kalau Berarti begitu ya. Indonesia nggak jadi dong jadi negara demokrasi, kan judulnya kita negara demokrasi. Di mana Iya. negara demokrasi itu kan semua rakyatnya, masyarakatnya, kami, kamu, netizen yang budiman, pemirsa setia Metro TV itu punya kesempatan yang sama untuk memberikan sesuatu yang baik, perubahan yang baik. Kalau demokrasi dalam Islam gimana deh, Bib? Coba dijelaskan yang lebih sederhana deh ke kita. Paling tidak dalam surat Asy-Syura ayat 38. Di sana ditekankan tentang bermusyawarah di antara kita untuk urusan-urusan yang kita perlu mencari titik sepakat. Jadi pentingnya musyawarah, dan inti demokrasi itu adalah musyawarah. Bahkan Nabi sekalipun dalam banyak episode hidupnya itu bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Misalnya ada sahabat namanya Khubayb ibn Mundir. Ketika perang Badar itu menentukan strategi perang, Nabi itu kemudian memberikan satu strategi, kemudian kata Khubayb, Nabi ini strategi wajib enggak pakai strategi ini karena menghormati Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau ada yang lebih baik silahkan. Kemudian Khubayb menyampaikan dan akhirnya pakai strateginya Khubayb. Apalagi di Islam itu walaupun Islam itu ngurusin politik, tapi yang diurusi adalah nilai-nilainya, Iya. kejujurannya, keterbukaan, keadilan, dan lain sebagainya. Tapi sistem politiknya itu diserahkan kepada kita. Betul. Makanya di zaman Rasulullah ganti ke Sayyidina Abu Bakar, itu sistemnya adalah dipilih oleh Rasulullah. Ya. Melalui Sayyidina Abu Bakar menjadi imam pengganti Rasulullah. Kemudian tapi dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar itu melalui penunjukan langsung juga.
dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Pemimpin Umar. sebelum, iya. Kemudian dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman itu melalui formatur. Dipilih sebagian orang untuk memilih pemimpin. Dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melalui dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi beda-beda di antara pilihan dari satu pemimpin Islam, satu khalifah Islam ke khalifah yang lain, itu menunjukkan menurut para ulama berarti Islam itu hanya mengatur nilai-nilai politik, tapi tidak mengatur aspek elektoral dari politik itu sendiri. Tapi luar biasa ya betapa kepemimpinan Rasulullah SAW itu benar-benar tidak tidak diktator gitu. Yuk, Iya. boleh nih masukan dari yang mungkin punya perspektif lain dikombinasikan sedemikian rupa, nanti yang mengorkestrasikannya Rasul gitu ya. Rasul. Dan padahal itu manusia termulia dan Rasulullah. Jadi Masih kalau mau ada mendengarkan orang lain masih gitu ya. mau mendengar. Jadi tolong ya pemimpin-pemimpin yang sekarang ya, tolong dicontoh mendengarkan masukan Benar. dari yang lain. Yang namanya juga hidupnya Mengikuti bermasyarakat. teladannya Rasul. Apalagi gitu dia ya. bukan Rasul, bukan Nabi, bukan manusia mulia, dan dia Kirain bukan pasti manusia. pernah salah. Ternyata bukan manusia mulia. Maksudnya bukan manusia itu gimana ya? Maksudnya itu tuh ya mungkin sejenis kayak alien. Udah. Kita tentuin aja deh nanti buka puasa gerakan demokrasi nih. Takut ya. Oke, Jakbar deal. Jakbar deal. walaupun Jakbar deal. apanya Oke, Islam. aku Oke, deal. Sip. ikut di situ. Oke, kalau gitu. Masya Allah luar biasa ya episode Ruang Ngaji kali ini tuh macam kayak debat kusir ya. Tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap kita harus tetap memberikan pencerahan-pencerahan, siraman-siraman rohani biar teman-teman ngaji di bulan Ramadan ini semakin banyak keberkahannya dan bisa menjadi manusia yang lebih baik. Gitu kan ya Mbak Wit ya? Setuju. Tapi gengs ngomong-ngomong soal kebaikan ya. Benar-benar pengen nangis deh kemarin, tiba-tiba kejebaklah jam pulang kantor, jam lagi mau buka puasa. Iya. Wah, udah nih, begitu masuk tol, kayaknya sih nih buka di jalan nih. Tiba-tiba ada nih seorang pemuda, kucuk datang. Dia ngasih kurma Iya. sama air minum. Pisang gorengan. Ih, Masya Allah. Ya Allah, aku langsung, oh terima kasih. Kamu dari mana? Saya dari Gereja Betel, kakak. Ini buat kakak buka puasa. Pengen ngomong alhamdulillah, dia ngerti nggak ya, tapi akhirnya bilang jazakallahu khairan katsiro. Semoga nanti kebaikannya berkali lipat Makin untuk lebih kamu. nggak ngerti Mbak, mending alhamdulillah lebih universal Alhamdulillah, ya iya, kan? lebih Translate umum, ada ya. di bawah ini gitu kan ya. Tapi habis itu kayak terharu banget nggak sih? Kok tiba-tiba ya betul-betul yang ngumpulin berkah sama amal nih saldo diperbanyak bukan cuma muslim aja gitu loh. Bener. Teman-teman yang lain juga memanfaatkan bulan suci ini sebagai bulan untuk berbuat kebaikan banyak-banyak. Iya, dan puasa itu dalam ayat tentang puasa itu juga mengajarkan tentang toleransi. Kerukunan ya, Beb? Iya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berpuasalah kamu kata Allah sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Jadi umat beragama sebelum Nabi Muhammad diutus itu juga mereka berpuasa, sehingga seharusnya puasa ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa toleransi itu adalah sesuatu yang penting, dan hikmah dari puasa itu seharusnya outputnya diantaranya membuat kita saling toleran. Karena itu di bulan puasa ini kita saling berbagi, bukan hanya di antara umat Islam, tapi umat yang di luar Islam. Salah satunya juga, ini yang penting, di bulan puasa ini udah ada pasti orang yang wajib tidak berpuasa, yaitu mereka yang non-muslim. Namanya juga non-muslim, mereka gak berpuasa. Nah, kita harus juga memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan makanannya di waktu-waktu ketika kita berpuasa sebagai wujud toleransi kita, agar Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, itu bukan hanya muslim, itu terasa oleh mereka kesempurnaannya. Jadi jangan mereka dihalang-halangi atau ditutup aksesnya untuk mendapatkan makanan di siang hari atau minuman di siang hari, padahal mereka memang sudah sepatutnya tidak berpuasa. Justru kita juga yang berpuasa ini menghargai dan mentoleransi mereka yang nggak berpuasa itu. Bukan hanya mereka yang diminta toleran dan menghargai ngertiin gue dong. Iya. Tapi kita juga ayo sama-sama. Anggap aja itu sebagai ujian bagi kita untuk menambah kualitas puasa kita kan. Setuju. Kalau nggak diuji, kalau semuanya puasa juga ya
jadi enak Iya dong. betul. Jadi besok kalau kita lagi halangan, kita makan aja untuk menguji gitu. Ya nggak gitu juga. Habib ya, kita makan depan Habib. Iya, kebetulan aku nggak ada rencana ketemu kalian sih kalau siang-siang sih aku di rumah aja. Atau mungkin wujud toleransinya dengan misalnya sesama dengan yang non muslim, dengan cara kita ikut makan di siang hari juga kan nggak boleh ya, Bib, ya. Enggak, Enggak, itu enggak. terlalu apa ya, Berlebihan. partisipatif anaknya. Iya. Nggak gitu. Aduh, oke. Sekarang kita lanjut ke teman-teman ngaji ya yang mau bertanya ya. Sudah ada pertanyaan. Ini yang pertama dari Anti Naila. Muslim mayoritas, tapi kenapa suka berantem sadis ala netizen saat berbeda pendapat? Oh, ini maksudnya di media sosial. Gitu. Iya. Bahaya zaman sekarang. Bener. Pertama ya, problemnya bisa jadi karena kita gak kenal tadi. Benar. Aku Iya. punya tuh teman ya, yang kalau ketemu gini santai. Biasa aja. Tapi pas di medsos, galaknya minta ampun. Serius, Bib? Iya, jadi monster dia. Atau pas ngobrolin perbedaan apapun dia santai. Tapi pas ngobrolin perbedaan politik, jadi monster dia. Nah, jadi mungkin pertama gak kenal dia. Di media Iya. sosial dia cuman berasumsi. Orang ini kok begitu ya? Jangan-jangan ini tuh muncul lah. Asumsi. Iya, asumsi. Sehingga kita sebenarnya gak buruk kepada dia, tapi buruk kepada asumsi kita tentang dia. Iya, Iya. Ini berarti benar. akan mencelakakan gua dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia gak biasa dengan perbedaan pendapat. Dia menganggap kalau perbedaan pendapat pasti yang satu minimal salah atau maksimal jahat. Iya, itu iya, penting iya. untuk kita sedari awal menyadari bahwa bahkan tubuh ini hasil perbedaan. Kan ya, Iya, Bapak Ibu betul, kita Bapak beda. Ibu. Kemudian karena kaki ini berbeda, maka kita bisa maju Jalan. dan dengan enak gitu. Iya. Karena orang yang gak menerima perbedaan itu kayak dia kalau jalan langsung lompat-lompat tuh pocong dia. Iya, coy. Balik lagi ya hari itu. Hantu lagi, setan lagi. Iya. Ya, tapi Nah, memang kayaknya kalau lagi bulan puasa, apalagi gitu ya, kalau lagi bulan Iya. puasa, kan kita benar-benar filter ya, mana-mana aja yang kira-kira memicu emosi. Dipikir deh, kira-kira nirfaedah nih nggak akan bakalan nambahin amal bagus, nggak akan nambahin kaya, nggak akan nambahin kurus, buat apa? Kayak buang-buang energi gitu. Terus ya udah, let's just agree to disagree aja. Dip A, Dina A, aku B, nggak masalah dong. Kayak gini deh, minumnya kopi, yang ini teh. Gak semerta, Gina nggak suka nih, nggak suka kopi. Nggak semerta-merta kan, Habib tiba-tiba nuangin kopi, cobain. Judulnya pemaksaan. Bener. Iya. Ya nggak sih? Jadi Kan- udah respect each other atuh. Ada istilah yang kayak indahnya perbedaan Betul. gitu ya. dan nggak sih? ini berbeda bukan berarti kita tidak bisa bersama. True. Berbeda tapi bersama. Karena gini, bercampur berbeda bersama tapi nggak tuh? bersama Iya. ya. Dan Karena ini suami kan istri berbeda tapi bersama. lebih bersama. Ada curhatan mungkin kepada suami ini kalian gitu kan ya di sini. Dan ini juga kan berbaur gak mesti tercampur kan? Iya, Bisa kan? bener. Betul. Dan akhirnya kalau kita berbaur meskipun gak tercampur jadi indah. Betul. Kan Ya. ya? Jadi Bisa colorful jadinya. colorful dan bisa ini juga bisa saling mengisi kayak puzzle satu sama lain. Lu punya background apa, gue punya background apa, Mbak Widya punya background apa, satu ini jadi kekuatan besar. Jadi kenapa harus cerai-berai kalau misalnya bersatu aja jadi indah dan malah kekuatan besar gitu ya. Bener. Ya udah kita bersatu yuk. Iya. Yuk nyari itu. Apalagi boro-boro bercerai, kadang ya boro-boro bercerai, nyari calonnya aja belum nemu. Ya panjang. Iya, itu Kalau beda di- Bisa episode curhat kayaknya Bib. colongan ya. Nanti Curcol. pertanyaannya ini dari kita ngomongin tentang demokrasi dalam Islam, gara-gara Habib bilang Calon. "Gua bercerai, calon ini belum ada." Nanti nanyanya cinta-cintaan lagi nih, Bib, ya kan? Demokrasi dalam rumah tangga. Demokrasi dalam rumah tangga. Enggak, pokoknya kita topiknya tentang demokrasi dalam Islam. Kalau teman-teman ngaji masih ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Tapi kita istirahat dulu, nanti balik lagi di ruang ngaji ya. Wah, Masya Allah luar biasa. Ini kalau misalnya kita kedatangan tamu jurnalis-jurnalis seniornya Metro TV, itu obrolan-obrolannya jadi makin mencekam. Mencekam. Mencekam Bener. ya. Kayak bukannya anchor jadi angker dong. Jadi Iya. agak angker, Angker. benar. Tapi belum ngobrol sama Mbak Widya dulu nih ya, masih mau tanya-tanya sama Habib ya. Tapi nanti kalau misalnya Mbak Widya misal punya pendapat atau apapun, silahkan monggo dengan senang hati Iya, Habib aja menambahkan. deh. Iya, Coba tapi silakan, sebaiknya Bapak. Mbak Widya sih pendapatnya disimpan aja ya. Soalnya suka kemana-mana pendapatnya. Itu kayak pengeluaran sih kemana-mana ya, harus disimpan aja. Oke,
Ini ada pertanyaan dari Triono 46. Bib, kenapa sih? Ini kayaknya Mbak Widya juga gatel sih pengen ngejawab kalau pertanyaan ini kayaknya ya. Apa sih? Bib, kenapa sih pejabat makin kesini makin kaya? Apa mereka banyak kerja sampingannya? Soal job ya Allah. Pejabat makin kesini makin kesana emang. Kenapa sih? Iya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika beliau tiba-tiba menjadi Khalifah umat Islam, didaulat menjadi Khalifah umat Islam. Yang dilakukan pertama adalah beliau pulang ke rumahnya, bilang ke istrinya, semua harta kita serahkan ke negara. Semua harta kamu, kalung kamu, semuanya serahkan kepada negara. Kita harus menjadi orang termiskin di negara ini sebagai pemimpin teladan. Ya Allah. Mobil, perhiasan. Dan kata pertamanya, semuanya. kata pertamanya adalah innalillah, bukan alhamdulillah. Kalau kita kan alhamdulillah, karena itu amanat besar. Jangan sampai ada rakyatku yang lebih miskin dari aku. Jadi itu teladan, nggak mau pimpinan. Nggak mungkin kalau sekarang. Pejabat-pejabat itu sejatinya harus miskin. Tidak harus miskin, tapi mereka pasti harus hartanya halal. Ya. Kemudian yang kedua dilaporkan kepada publik Ya. agar publik tidak memiliki spekulasi dan lain Halo sebagainya. LHKPN. Nah, dan jujur ya, pasti melaporkannya secara jujur. Dan yang ketiga dia harus terdepan dalam memberikan kesejahteraan. Oke, pertanyaan berikutnya ya Bib ya. Ini dari Rohma_Ensima. Gimana sih Bib kita menanggapi orang-orang yang sulit banget untuk berdemokrasi dan menjalin kerukunan dan itu dilakukan di depan mata kita? Ya, pertama kalau secara ilmu mungkin sudah ditransfer knowledge-nya ke mereka pentingnya demokrasi, bahwa Islam itu demokrasi, bahwa Nabi ketika mendirikan negara Madinah itu prinsipnya adalah piagam Madinah yang itu prasasti demokrasi salah satu yang awal dalam sejarah peradaban manusia sampai saat ini, di mana Nabi itu melihat semua dalam kacamata kewargaan, bukan keumatan. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya sama di mata hukum. Sehingga Nabi katakan, seandainya Fatimah, putriku mencuri, aku yang sendiri memotong tangannya. Tapi kok menarik nih ngomongin soal perbedaan tadi ya, kerukunan. Jadi saya pernah ditugaskan untuk jadi moderator debat politik di NTT. Kita ketahui bersama kalau NTT itu adalah mayoritasnya adalah non-muslim gitu ya. Kesana lagi puasa, Bib. Bener-bener lagi puasa. Lagi puasa, tiba-tiba pas mau azan, udah harusnya masuk ke acara inti. Mereka semua tahan dulu. Mbak Widianya buka puasa. Mau nangis saya di situ. Terus kayak, nggak apa-apa, aku bilang gitu, aku cuma dibatalin aja pakai kurma, pakai pisang, I'm good to go gitu, hayu aja gitu kan, kita profesional, Bib. Nggak apa-apa, silahkan diberikan waktu untuk makan dulu, sholat dulu, karena mereka tahu waktu maghrib itu pendek gitu. Ya Allah, Masya Allah. And you know what, yang paling bikin mau nangis lagi adalah ternyata sudah disediakan musola, sudah disediakan alat sholat, sajadah, mukena, yang udah mangga silahkan, setelah ini langsung bisa dilakukan prosesi debat. Itu yang bikin aku kayak, Indonesia ini adalah negara yang penuh welas asih kok pada dasarnya. Serius deh, cuman ya gaulnya aja yang bener, gaulnya Mabit sama Ikta Gina gitu ya. Enggak, aku nggak terlalu benar juga kok. Yang ngasih tuh input positif, aduh buat apa deh, life is so short. Lagian optimis banget sih pada masuk surga, yang pada teriak-teriak bahwa ini yang paling benar, ini yang paling salah. Kita nggak tahu loh. Dan benar, agama seseorang kata Nabi itu tergantung pada agama temannya. Artinya kalau lo ingin positif, gaul sama orang yang positif. Dan kalau lo positif, menyebarkan hal positif kepada orang yang menurut lo negatif, kumpulin dia untuk lo ubah dia gitu. Jangan lo malah ikut-ikutan yang begitu gitu kan. Dirangkul. Betul. Berarti yang aku tangkap adalah dari obrolan ini bahwa kita semua terlahir baik, tapi temen kita yang nggak baik. Benar, bahkan unfriend deh, yang mana itu di blok, apa-apain sih. Bahkan gini kan, bahkan kita itu sudah punya sistem yang baik. Demokrasi kita yakini, apalagi kita tuh punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Itu semua sudah baik. Cuman yaitu kita itu sama-sama baik. Cuman kadang kalau bergerombol jadi seperti henna. Iya kan? Kalau udah bergerombol akhirnya
wah pikirannya kemana-mana gitu. Jadilah seperti singa ya, alone. Asik. Yaudah kalau gitu kita sendiri-sendiri aja ya. Oke, Kita kalau nggak gitu usah aku buka bersama puasanya. ya. Kalau gitu kita nggak sendiri. jadi buka puasa bareng karena kita konsepnya kan mau jadi pribadi yang baik masing-masing. Gak apa-apa di Iya. tempat bersama, tapi nanti kasih sekat gitu kayak pas covid dulu. Sendiri kayak wartel dulu. Ya ampun. Generasi gua wartel banget. Mending sendiri-sendiri. Dinasti wartel banget, aduh ya Allah. Tahun berapa sih? Habib masih wartel tuh kan dia seangkatan. Habib tuh seangkatan. sama Mainannya aku. Tamiya sama Iya. Tamagotchi. Iya, Tamiya, benar. Kita bahas Tamiya yuk. Ya. Boleh yuk, ada nanti habis ini ke Kedoya. Mohon maaf, durasi habis. Kita harus bagi-bagi hadiah dulu ya. Rezeki buat teman-teman ngaji yang sudah bertanya. Pemenangnya adalah yang berhasil mendapatkan masing-masing Rp500.000 adalah Anti Naila dan juga Rohma _Ensima. Selamat, Jangan selamat, lupa hadiahnya dipotong pajak ya. Seperti yang selalu katakan, keluarga yang baik adalah yang taat Pajak. pajak. Gitu kan Mbak Widya ya? Iya, mobilnya juga bayar pajak. Iya. Jangan bodong, ya kan? Iya dong, Repot itu deh. dia. Kita akhiri aja yuk. Sampai ketemu lagi di ruang ngaji berikutnya selama bulan Ramadan hanya di Metro TV ya teman-teman ngaji ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV